mendukung Anies Baswedan sebagai Presiden RI 2024-2029. Mengejutkan, deklarasi abal-abal untuk gagalkan Anies maju Pilpres. Setelah pawai deklarasi dukungan kepada Anies Baswedan oleh massa yang mengatasnamakan FPI Ribon di kawasan Patung Kuda, Jakarta pada Senin 6 Juni. Aksi sejenis kembali terjadi Rabu 8 Juni 2022 di Hotel Bidakara, Jakarta. Orang-orang yang mengaku ex-FPI, HTI, dan mantan narapidana kasus terorisme atas nama Majelis Sang Presiden juga mendeklarasikan dukungan kepada Gubernur DKI Jakarta tersebut. Deklarasi dukungan FPI Ribon dan Majelis Sang Presiden adalah pembukaan untuk bermain di link agama. Untuk politisasi agama, aksi-aksi sejenis itu akan terus dimainkan untuk mendowngrade popularitas dan elektabilitas Anies Baswedan. Besar dugaan aksi deklarasi abal-abal itu diotaki oleh rival terdekat Anies pada bursa Pilpres 2024 mendatang. Mereka menganggap Anies adalah lawan terberat dan harus segera dijegal. Jadi dengan cepat kita bisa baca fasilitas itu. Bahwa ini adalah mainan dari lawan frontal Anies, itu Ganjar. Setelah dikaitkan dengan FPI abal-abal, besok-besok Anies difitnah akan didukung ISIS, dan dalam waktu dekat ini kelompok-kelompok mereka akan naikkan isu khilafah. Mereka akan memainkan isu dan terus menyerang Anies. Jika Anies terpilih menjadi Presiden Indonesia, khilafah akan berkembang dan tumbuh subur. Indonesia akan menerapkan hukum Islam dan lain-lain yang berbau agama. Jadi justru kelompok inilah yang menggunakan agama untuk kepentingan politik mereka. Lihat saja, hanya berselang beberapa menit setelah aksi abal-abal itu, buzzer-buzzer mereka langsung menyambar isu itu dan terus digoreng hingga sekarang. Hari ini kayaknya pendukung Pak Anies Baswedan lagi kebakaran celana dalam. Jadi bendera HTI dipajang di panggung, dan kemudian kayaknya salah seorang pendukung Anies protes, ente sayang nggak, antum sayang nggak sama Anies? Kalau antum sayang jangan pasang bendera itu di situ. Ini lucunya minta ampun. Kenapa itu dilakukan? Karena lawan-lawan politik Anies saat ini frustasi melihat besarnya dukungan masyarakat kepada mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tersebut. Cara-cara kotor seperti itu terus dilakukan. Tujuannya tidak hanya sekedar mendowngrade popularitas Anies, tapi ada tujuan politik jangka pendek di balik serangkaian deklarasi abal-abal dengan mencatut ormas yang sudah dilarang tersebut. Dengan memframing Anies dekat dengan orang-orang yang disebut radikal, bahkan teroris, selain untuk mengaburkan keberhasilan gelaran Formula E Jakarta beberapa waktu lalu, juga diharapkan supaya Nasdem yang akan melaksanakan Rakernas pada 15-17 Juni 2022 mendatang akan berpikir ulang untuk mengusung Anies. Seperti kita tahu, Nasdem adalah salah satu partai yang berpeluang besar mendukung Anies. Ada pastilah dukung Anies, masa nggak dukung Anies? Secara politik, lahiriah batiniah lah dukung. 2024, tergantung Anies lah. Niatnya udah pasti ada di situ. Semua niat-niat baik itu harus terjaga secara baik. Karena itu, ada kelompok oligarki dan taipan yang tidak ingin Indonesia maju di balik serangkaian deklarasi abal-abal untuk menghadang Anies untuk menjadi presiden tersebut. Namun upaya tersebut akan gagal. Dukungan kepada Anies sudah sedemikian kuat, apalagi semua orang tahu bahwa semua deklarasi yang mencatut FPI dan HTI itu adalah rekayasa. Syukurlah tidak hanya elit partai yang cerdas membaca rencana busuk itu, masyarakat kelas bawah pun tidak akan terpengaruh dengan dukungan rekayasa dan abal-abal itu. Bagi masyarakat, cara-cara kotor dalam pemilu harus dilawan karena membuat proses demokrasi menjadi tidak sehat.